Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Agiltia Tamzil dengan NPM 2051013, mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa dari putusan KPPU dengan perkara nomor 10 garing KPPUL garing 2005 mengenai perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Saya akan melakukan analisa terhadap putusan perkara nomor 10 garing KPPUL garing 2005 atas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 6, pasal 11, pasal 13, serta pasal 19 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan ini berkaitan dengan perdagangan garam ke Sumatera Utara yang dilakukan oleh terlapor 1, yaitu PT Garam, terlapor 2, PT Budiono, terlapor 3, PT Garindo, terlapor 4, PT Graha Reksa, terlapor 5, PT Sumatera Palm, terlapor 6, UD Jangkarwaja, terlapor 7, UD Sumber Samudra. Para terlapor juga memiliki julukan yaitu G3 dan G4. G3 terdiri dari PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo, sedangkan G4 terdiri dari PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkarwaja, dan UD Sumber Samudra. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, struktur pasar garam bahan baku di Sumatera Utara bersifat oligopolistik. Kebutuhan garam bahan baku di Sumatera Utara hanya dipasok oleh PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo. Maka ketiga perusahaan tersebut menguasai keseluruhan pasokan garam bahan baku ke Sumatera Utara. Penguasaan pasokan hanya oleh 3 pelaku usaha tersebut yang mencerminkan struktur pasar bersifat oligopolistik. Dan sebagian besar pasokan garam bahan baku dibeli oleh G4. Penguasaan pembelian garam bahan baku yang dipasok oleh G3 ke Sumatera Utara oleh G4 mencerminkan struktur pasar yang bersifat oligopsoni. Pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara itu hanya dilakukan oleh G3 dan G4, dan penguasaan pemasaran garam bahan baku oleh G3 dan G4 tersebut mencerminkan adanya struktur pasar yang bersifat oligopolistik. Jumlah garam bahan baku yang dikirim oleh G3 ke Sumatera Utara hanya disesuaikan dan ditentukan berdasarkan pada jumlah permintaan G4 dan sesama G3 lainnya saja, yang mengakibatkan kebutuhan garam bahan baku selalu terpenuhi oleh G4 dan sesama G3 lainnya. Tindakan penyesuaian jumlah pasokan serta tindakan pengontrolan atau kelebihan jumlah pengiriman dilakukan oleh semua anggota G3 dan G4 secara sistematis, teratur, dan telah berlangsung lama. Pada tahun 2005, harga jual garam bahan baku PT Garam selalu Rp20 lebih tinggi dari harga jual garam bahan baku PT Budiono dan PT Garindo. Dan pergerakan harga jual garam bahan baku PT Budiono, PT Garindo, dan PT Garam itu selalu teratur dengan selisih yang tetap. Dan dengan adanya keteraturan dan keseragaman harga jual dan pergerakan tersebut mencerminkan adanya koordinasi antar sesama anggota G3 untuk menetapkan harga jual garam bahan baku di Sumatera Utara. Jumlah pasokan selalu disesuaikan dengan permintaan G4 dan sesama G3, maka tidak ada alternatif lain bagi pelaku usaha selain G3 dan G4 untuk membeli garam bahan baku kecuali dari G3 atau G4. G3 menetapkan harga jual garam bahan baku kepada pelaku usaha selain G3 dan G4 itu lebih tinggi sejumlah Rp490 atau Rp510 dibandingkan dengan harga jual garam bahan bakunya kepada G4 yaitu Rp385 atau Rp405. Padahal komponen biayanya itu sama sehingga tindakan G3 tersebut dinilai tidak wajar. Dan kebijakan tersebut dilakukan secara seragam oleh semua anggota G3 kepada pelaku usaha selain G3 dan G4. Dan tindakan tersebut mencerminkan adanya koordinasi antar sesama G3 untuk menetapkan harga jual kepada perusahaan selain G3 dan G4. PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo ini memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dan antara PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo itu seharusnya saling bersaing untuk melakukan pemasokan garam bahan baku ke Sumatera Utara. Maka dari itu, adanya koordinasi sistem pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara dalam bentuk pengontrolan jumlah
pasokan dan kebijakan penetapan harga jual garam bahan baku yang menunjukkan adanya persaingan semu antara PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo. Hal yang dilakukan oleh pelaku usaha G3 dan G4 ini mengakibatkan dampak buruk bagi pelaku usaha selain G3 dan G4. Mulai dari kesulitan baik dari sisi kontinuitas pasokan maupun dari sisi harga yang bersaingan sebagaimana diperoleh oleh G4 dan pelaku usaha lain selain G3 dan G4 ini sangat sulit untuk menjadi pesaing potensial dari G4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13, serta Pasal 19 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal-pasal sebagai berikut. Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat unsur pelaku usaha. Pelaku usaha di sini adalah PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkarwaja, dan UD Sumber Samudra. Unsur yang kedua adalah perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran barang. Dengan struktur pasar garam bahan baku di Sumatera Utara yang bersifat oligopolistik, dan tidak mungkin ada pesaing baru di pasar bersangkutan sehingga rangkaian tindakan tersebut merupakan perjanjian untuk secara bersama-sama mempertahankan penguasaan pemasaran garam bahan baku di Sumatera Utara. Unsur yang ketiga adalah pelaku usaha lain. Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain di sini adalah PT Garam, PT Budiono, PT Garindo adalah pelaku usaha lain di antara mereka sendiri. Kemudian PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkarwaja, dan UD Sumber Samudra adalah pelaku usaha lain bagi PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo. Dengan struktur pasar yang bersifat oligopolistik dan dikuasainya pemasaran garam bahan baku oleh G3 dan G4, putusan ini menunjukkan adanya penguasaan yang nyata atas pasar garam bahan baku di Sumatera Utara oleh G3 dan G4. Dan penguasaan atas pasar garam tersebut mengakibatkan pelaku usaha selain G3 dan G4 mengalami kesulitan dalam mendapatkan garam bahan baku secara kontinu dengan harga yang bersaing. Akibat penguasaan tersebut menyebabkan konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan garam bahan baku yang bersaing, baik dari sisi harga maupun kualitas. Dampak bagi konsumen tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. Selanjutnya, kasus ini juga dikaitkan dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Unsur yang pertama adalah pelaku usaha yang pasti sudah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Unsur yang kedua adalah perjanjian untuk menetapkan harga atas suatu barang. PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo saling mengikatkan diri untuk membuat kebijakan penetapan harga jual garam bahan baku di Sumatera Utara secara seragam atau sistematis dan teratur. Pengikatan diri oleh PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo itu menunjukkan adanya perjanjian untuk menetapkan harga jual garam bahan baku di Sumatera Utara. Unsur yang ketiga adalah pelaku usaha pesaing. PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo merupakan pelaku usaha yang saling bersaing untuk memasok dan memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara. Yang keempat adalah unsur konsumen. Konsumen dari PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo adalah G4, dan pelaku usaha selain G4 yang merupakan pengguna atau pemakai garam bahan baku dari G3 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Unsur yang terakhir adalah pasar bersangkutan. PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama, yaitu perdagangan garam. Kasus ini juga dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli yang lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Unsur yang pertama adalah unsur pelaku usaha yang sudah terpenuhi.
Kemudian unsur yang kedua adalah perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang yang sama. PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo telah membuat perjanjian penetapan harga, dan perjanjian penetapan harga ini mengakibatkan pelaku usaha selain G3 dan G4 harus membayar harga garam bahan baku lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang harus dibayar G4. Dan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Unsur yang pertama dari undang-undang tersebut adalah pelaku usaha yang sudah terpenuhi. Unsur yang kedua adalah perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran suatu barang yang sudah terpenuhi dari PT Garam dan PT Budiono dan Garindo membuat perjanjian untuk mempertahankan penguasaan pasar dan membuat perjanjian untuk menetapkan harga. Unsur pelaku usaha pesaing. PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo adalah pelaku usaha yang saling bersaing untuk memasok dan memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara. Unsur selanjutnya mengakibatkan praktek monopoli yang sudah terpenuhi. Komisi menemukan dua pasal yang unsurnya tidak terpenuhi setelah dikaitkan dengan undang-undangnya, yaitu pasal 13 dan pasal 19 huruf A dan huruf D. Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Struktur pasar garam bahan baku di Sumatera Utara yang bersifat oligopolistik juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di bidang pengadaan garam beriodium. Oleh karena itu, Majelis Komisi meminta Komisi agar memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan pengadaan garam beriodium. PT Garam juga tidak melaksanakan tata kelola dan tata laksana perusahaan yang baik atau good corporate governance. Antara lain, PT Garam ini memiliki 3 laporan keuangan dan data distribusi garam bahan baku ke Sumatera Utara yang berbeda. Oleh karena itu, Majelis Komisi meminta Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, agar melakukan tindakan untuk menciptakan good corporate governance di PT Garam. PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, dan UD Sumber Samudra tidak kooperatif dalam memberikan data atau dokumen yang diperlukan oleh Majelis Komisi. Amar putusan memutuskan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra melanggar ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah telah melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. PT Garam secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan pasal 19 huruf A dan huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang selanjutnya memerintahkan kepada PT Garam, PT Budiono, PT Garindo untuk memberikan ketentuan dan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha selain PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra untuk memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara. Melarang PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam bahan baku di PT Garam. Melarang PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam bahan baku dari PT Garam, PT Budiono, PT Garindo. Menghukum PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, UD Sumber Samudra masing-masing untuk membayar denda sebesar 2 miliar rupiah yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak. Departemen Keuangan Direktoral Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, Jakarta. Sekarang saya akan memberikan pendapat saya terhadap putusan tersebut. Yang pertama, mengenai dasar hukum, apakah sudah sesuai atau belum? Menurut saya, dasar hukumnya sudah sesuai. Yang pertama, komisi ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan itu semuanya dikaitkan dengan undang-undang tersebut.
Dan di dalam putusan ini, komisi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang juga dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tiap-tiap pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusan ini, KPPU juga telah melakukan tugasnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 18, dan KPPU di sini telah memberikan hukuman kepada pelaku usaha yang telah melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Maka dari itu, dari putusan ini bisa kita lihat bahwa komisi mempertimbangkan dua kepentingan tersebut, baik kepentingan pelaku usaha maupun kepentingan umum. Maka, dalam hal ini, saya telah merasa keputusan dari komisi dengan dasar-dasar hukumnya sudah sesuai secara seluruhnya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Persaingan Usaha Universitas Internasional Batam, yaitu Pak Yudi Priyo, SH.M. Hum. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.